ngajak, ayo main ke rumah aku, kan udah lumayan akrab nih kan. Atia selalu nolak dengan jawaban juga yang sama. Aku nggak bisa main sekarang, kapan-kapan aja lah ya, kayak gitu terus. Awalnya aku masih mikir kayak gini, Nat, mungkin dia ini nggak boleh main jauh-jauh sama orang tuanya, sekarang juga anak perempuan gitu kan. Tapi kelama-kelamaan aku jadi notice kok macam ada yang nggak biasa ya sama si Atia. Jadi pernah suatu hari Ben ini izin nggak masuk sekolah gara-gara dia sunat. Dan selama nggak masuk sekolah ini otomatis kan Ben ini nggak bisa ketemu sama si Atia lagi ya kan. Nah di hari dia pertama izin itu malamnya nih Benny dengar ada suara orang lagi ngetok jendela kamar aku. Tapi kan aku habis disunat kan zaman itu belum ada laser, nah dia belum ada sunat laser yang bisa langsung berlari setelah sunat, nggak ada, masih harus tiduran, masih gantung sarung tuh masih kayak gitu. Jadi Benny yang nggak bisa buat bangun ngecek siapa yang ngetok jendela. Aku tuh baringnya kayak gitu, tok ada yang ngetok jendela. Dibiarin sama si Benny. Siapa yang lagi datang malam-malam kayak gini nih, orang ini nggak tahu apa aku baru disunat, gak bisa gerak aku. Makin aku biarkan suara ketukan tuh makin kencang, nah dia sampai mama aku dengar. Mama aku lagi duduk di ruang tamu tuh, mama negor, Benny jangan main jendela kan gue masih sakit. Mak, bukan aku dari tadi nggak kemana-mana kok, kata si Benny. Akhirnya mama masuklah ke kamar, dia bukalah jendela itu buat ngecek siapa sih yang ngetok-ngetok kayak ini kan. Waktu dibuka, mama buka jendela, Benny ngeliat ada Atia lagi di luar. Kata Atia kayak gitu, Benny spontan lah balas kan, ayo sini masuk. Tapi pas Benny ngomong kayak gitu, mama yang kaget. Hah? Pak, pindahin Benny ke kamar nenek sekarang, Pak. Cepat, Pak. Ngapa, Bu? Udah pindahin aja, nggak mau aku dia tidur di sini lagi, udah cepat pindahin. Kata mama tiba-tiba kayak gitu. Dengar itu bapak langsung lah buru-buru gendong si Benny keluar tanpa nanya lebih banyak lagi ya kan. Dah digendong aja aku keluar, Nat. Pas lagi digendong bapak ini, aku masih terus manggil si Atia. Atia masih berdiri di luar kok. Dah Atia, besok aja main aja, tunggu aku sembuh ya Atia. Kata si Benny kayak gitu. Dan tepat setelah Benny ngucap nama Atia, marah langsung mama aku. Diam, nggak usah aku panggil lagi nama itu ya. Nggak suka ibu. Loh ngapa bu? Itu kawan aku loh, Atia namanya. Dan setelah Benny ngomong kayak gitu, ibu langsung mendekat ke Benny, ditiupnya wajah Benny pelan-pelan. Udah pingsan aku langsung, ada nggak sadar aku sama sekali. Begitu kan sama mama. Nah selama pingsan Benny nggak tahu apa yang terjadi setelahnya ya kan. Tapi yang jelas selang beberapa hari kemudian luka sunat aku udah sembuh, Nadia udah kering. Benny baliklah lagi ke sekolah nih. Dan seperti biasa waktu lewat perumahan itu Benny ketemu lagi Atia. Dan Atia nemenin dia jalan kaki untuk keluar dari si perumahan itu. Kebiasaan itu terus berlanjut Nadia. Terus berlanjut dari 5 SD sampai kelas 6 SD sampai aku lulus SD. Nah setelah lulus Benny waktu itu disekolahkan di salah satu madrasah yang ada di kota Nyawa. Dan sejak itu Benny sama sekali nggak pernah ketemu atau kontakan lagi sama Atia. Udah nggak pernah. Emang kok nggak tahu Ben si Atia sekolah di mana waktu itu? Jawabannya aku nggak tahu, Nat. Nggak tahu. Benny sama sekali nggak tahu apa-apa soal Atia karena aku waktu itu juga nggak pernah nanya. Bukan karena aku nggak peduli ya, Nat ya, tapi waktu itu kan aku masih kecil. Dan buat aku diantarin Atia sampai pintu gerbang aja udah cukup senang kali. Aku udah cukup, udah nggak usah aku tanya-tanya kalau lebih banyak lagi. Yang penting kamu nemenin aku selama lewat perumahan itu. Udah, jadi dia lost kontak nih si madrasah, ya kan dia nggak akan lewat situ lagi kan, tinggal di madrasah kok. Lost kontak nih sama Atia, ya. Fast forward, saat Benny masuk SMA. Waktu aku udah masuk SMA, aku sama sekali belum pernah ketemu Atia lagi, Nadia. Pertemuan itu juga rasanya makin sulit karena selain Benny itu udah masuk SMA, orang tuanya Benny juga udah nggak tinggal di rumah nenek Ria lagi. Mereka udah pindah rumah, udah punya rumah sendiri. Kalaupun Benny main ke rumah neneknya, dia hampir nggak pernah lewat perumahan itu lagi. Karena kan kalau misalnya mau ke perumahan itu dia harus ke sekolah. Aku nggak ada kepentingan ke sekolah. Nggak ada juga saudara yang tinggal di perumahan itu, jadi udah nggak pernah lewat situ lagi. SMA dah nih, udah nggak pernah ketemu lagi. Makin nggak pernah ketemu Nadia. Setelah lulus SMA, Benny lanjut kerja jadi barista di salah satu coffee shop yang ada di kotanya. Dan kebetulan coffee shop itu lokasinya nggak jauh dari SD aku dulu. Nah waktu selama kerja di situ aku barulah keingat Nat sama si Atia. Apa kabar si Atia ya? Sekarang dia udah kuliah atau kerja kayak aku ya? Kayak mana ya dia sekarang? Pasti dia cantik kayak gitulah. Nah karena dia kangen sama teman masa kecilnya, Benny pun akhirnya mutusin untuk ngelewatin perumahan tempat dia ketemu sama Atia dulu. Siapa tahu Atia masih tinggal di sana ya kan. Hari itu sepulang kerja aku memang berencana buat nginap di rumah nenek aku. Sengaja waktu itu aku ke rumah nenek jalan kaki aja Nadia, biar bisa lewat perumahan tadi sambil berharap bisa ketemu sama Atia. Udah tuh Benny fokus kerja, baru selesai sekitar jam 10 malam nih Di situ Benny sempat khawatir, bentar, udah jam 10 ini. Aman nggak ya aku lewat jam segini? Soalnya kan daerah tuh selalu sepi dulu. Tapi habis itu teman kerjanya bilang, udah tenang kau, perumahan tuh udah rame kok, udah nggak sesepi waktu dulu. Udah rame kali, aman, udah lampu udah di mana-mana kata gitu. Nah karena